Hamparan bumi abadi ini sangat luas. Meskipun ada banyak anak muda yang datang, masih ada cukup banyak gunung spiritual dan tanah berharga bagi mereka untuk memilih ritual Dao kecil khusus mereka sendiri. Tempat di mana energi abadi paling padat adalah wilayah tengah. 10 puncak gunung di sana adalah yang paling luar biasa. Itu karena hanya ada satu segmen garis keturunan leluhur yang tertinggal dari kuno abadi, terkubur dengan sempurna di sini, gelombang kabut abadi putih murni melonjak keluar. Ini sangat mengejutkan. Di surga dan bumi dunia saat ini, tempat seperti ini sangat jarang terlihat, setara dengan memulihkan sekitar sebagian lingkungan kultivasi kuno abadi. Alasan mengapa tidak ada yang abadi di dunia ini, tidak ada yang mampu mencapai umur panjang justru karena surga dan bumi berubah, lingkungan menjadi semakin keji, kehilangan tanah yang dapat memelihara keabadian sejati. Pergilah, ayo cepat. Jika kita terlambat, orang lain akan merebut tempat yang bagus terlebih dahulu, teriak Cao Yusheng. Itu karena pada periode waktu berikutnya, mereka yang datang dari berbagai belahan 9 surga akan berkultivasi di sini, mendengarkan ceramah para tetua tentang kitab suci, mendiskusikan titik kuat dan lemah musuh. Mereka akan tinggal di sini untuk beberapa waktu, jadi mereka harus memilih ritual Dao yang bagus. Raja Langit Kecil dari Akademi Abadi sangat kuat, bergerak cepat, bergegas menuju puncak dewa. Ini adalah tempat dengan ramuan spiritual yang kaya, energi ungu meningkat. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah dia, ada beberapa yang merasa takut, pada akhirnya tidak ada yang bertarung dengannya di tempat itu. Si Hao pindah. Karena dia harus berkultivasi di sini, dia tentu saja harus menemukan lokasi kultivasi terbaik. Di tengah tempat ini, ada perbedaan antara 10 puncak besar juga. Ada 4 yang paling luar biasa, energi kacau yang meluap dari dasar pegunungan. Mereka semua disertai oleh kabut abadi, mengelilingi pegunungan. Ada cabang-cabang urat leluhur yang langsung meluas ke pegunungan ini. Vena leluhur, ini adalah hal-hal yang selalu diyakini mengandung kehidupan, mampu menghasilkan cabang dan daun, tumbuh menjadi beberapa gunung. Gerakan Si Hao sangat cepat. Meskipun dia bergerak setelah yang lain, dia masih merebut gunung besar terlebih dahulu, energi abadi segera mengelilingi tubuhnya. Kamu. Beberapa orang tidak mau. Mereka sudah bergegas maju, tetapi mereka menemukan bahwa orang lain datang lebih dulu. Mereka benar-benar ingin mengambil tindakan untuk merebutnya kembali. Namun, ketika mereka menemukan bahwa Si Hao yang bergegas lebih dulu, orang-orang itu segera menjadi diam, buru-buru mundur. Jika dikatakan bahwa prestasi pertempuran Si Hao di masa lalu masih belum cukup untuk menunjukkan kekuatannya, maka pertempuran perbatasan Langit Merah Agung benar-benar mengubah ini. Kekuatannya yang tak tertandingi benar-benar mengguncang semua orang. Ini adalah kemuliaan sejati yang disertai dengan darah dan tulang, membunuh 10 raja besar sekaligus, 10 pertempuran, 10 kemenangan, mendapatkan kembali wajah untuk 9 surga. Seberapa menakjubkan ini? Beberapa hari terakhir ini, semua yang terjadi di perbatasan Langit Merah Agung menyebar melalui berbagai klan, memicu sensasi besar. Makhluk tertinggi generasi tua terbunuh dalam pertempuran, generasi muda dengan benih kuno yang sempurna juga terbunuh. Ini memicu cukup banyak alam. Sementara itu, prestasi pertempuran Huang bahkan lebih menakjubkan, sekaligus mengurangi rasa takut yang mereka miliki terhadap pihak asing yang tak tertandingi. Kemarilah! Si Hao memanggil King Yi, Chang Gongyan, penyihir, semut bertanduk surgawi, dan yang lainnya, berharap agar mereka yang dikenalnya dari 3.000 provinsi Dao semuanya berkultivasi di gunung ini. Ada terlalu banyak orang, kami juga menempati satu di sisi ini. Cao Yusheng, kelinci giok bulan, dan yang lainnya melambaikan tangan dari puncak gunung yang tidak terlalu jauh. Mereka sangat cepat, mereka telah merebut puncak dewa yang berada di peringkat ke-10 sementara yang lain memperebutkan gunung-gunung terbaik. Hanya saja, ada beberapa orang yang mengincar mereka, mata mereka merah. Terlebih lagi, tepat pada saat ini, semua orang menemukan dengan kaget bahwa ada orang yang bahkan berjalan ke gunung tempat Huang berada, seolah-olah mereka akan memperebutkannya. Siapa ini? Untuk benar-benar bertarung dengan Huang, ini menarik banyak mata yang terkejut. Itu dia, Jin San. Seseorang berkata pelan, segera mengerti. Jin San,
Ini adalah seseorang dari Akademi Suci, yang dikenal sebagai kebanggaan surga dari satu generasi, kekuatannya luar biasa, mencapai batas metode dunia saat ini. Dia melampaui semua orang sebelumnya, tak tertandingi di alam yang sama. Di sisinya ada beberapa orang lain. Keluarga Wang menentang Si Hao, terlalu banyak hal yang terjadi di antara mereka. Apakah Jin San akan mengambil tindakan menggantikan Wang Xi? Ini memicu keributan besar. Apakah Jin San akan menghadapi Huang di sini? Ini jelas sesuatu yang besar, pasti akan ada hasil yang menggemparkan. Huang hanyalah seseorang yang telah memberikan jasa besar, membawa kejayaan bagi dunia kita dalam pertempuran di perbatasan langit merah besar. Jika Jin San mengambil tindakan seperti ini, bertarung melawannya, itu tidak terlalu bagus, bukan? Seseorang berkata pelan, agak tidak mampu untuk terus menonton. Cao Yusheng langsung mencibir dan berkata, apa yang ingin dilakukan bocah ini? Melawan Si Hao? Kalau kau punya nyali, lawanlah musuh-musuh di perbatasan sunyi, raihlah 10 kemenangan berturut-turut, kejutkan pihak asing dengan kekuatanmu, hanya dengan begitu kau bisa dianggap heroik. Kalau kau ingin mengambil tindakan untuk keluarga Wang, terlibat dalam pertikaian internal di dalam 9 surga, maka kau benar-benar layak menjadi menantu keluarga Wang, semuanya sama saja, hanya tahu bagaimana menghadapi mereka yang berada di pihak yang sama. Ada yang berpihak pada Si Hao, dan tentu saja ada yang berpihak pada Jin San juga. Bagaimanapun, reputasinya hebat. Setelah mencapai batas metode dunia saat ini, ia melangkah lebih jauh. Ada orang-orang yang merasa kagum tak berujung padanya. Jin San berkultivasi dalam pengasingan sebelumnya, itu sebabnya ia tidak bisa langsung menuju ke perbatasan langit merah agung. Kalau tidak, bagaimana mungkin kejayaan 10 kemenangan berturut-turut diberikan kepada orang lain? Kekuatannya pasti akan mengalahkan pihak asing. Jin San memiliki bakat untuk mengubah langit, dan diberi gelar sebagai kebanggaan langit generasi ini. Seberapa tinggi penilaian ini? Bagaimana orang lain bisa menandinginya? Ini adalah waktu yang tepat untuk melawan Huang, lihat siapa yang lebih kuat. Heng, metode yang ada saat ini tidak ada bandingannya. Hari ini, dia pasti akan menunjukkan kekuatannya. Kemuliaan bahkan mengalahkan matahari dan bulan. Mereka yang memihak Jin San angkat bicara, merasa bahwa dialah yang tak tertandingi. Banyak orang menoleh, karena tidak akan terlalu aneh jika kedua belah pihak benar-benar bertarung dengan sengit. Banyak orang tahu bahwa belum lama ini, Si Hao masih bertarung dengan sengit, melawan keluarga Wang, lembaga dewa surgawi yang menentang keluarga Wang. Bahkan kelima naga itu dikirim ke perbatasan sunyi sebagai akibatnya. Keluarga Wang bisa dikatakan sangat membenci Si Hao. Sementara itu, Jin San melangkah maju demi Wang Xi adalah sesuatu yang menurut sebagian orang benar-benar tepat. Ada beberapa yang mengarahkan pandangan mereka ke puncak ke-10 yang ditempati kelinci giok bulan dan yang lainnya, mencoba merebutnya, tetapi ketika mereka melihat Si Hao menoleh, mereka semua mundur. Ini awalnya masalah sederhana, hanya memilih ritual Dao mereka, tetapi ada banyak masalah yang bisa dilihat, sampai pada titik di mana tata letak kekuatan masa depan bisa terlihat. Hari itu, Si Hao duduk di bumi abadi ini, membuat sebuah kitab suci. Ini adalah kitab suci kuno yang ingin dia baca selama ini, tetapi sejauh ini tidak pernah melakukannya. Di masa lalu, ketika semua jenius muda dari 3.000 provinsi Dao memasuki sisa-sisa kuno abadi untuk memperjuangkan keberuntungan alam yang besar, Si Hao, 10 Raja Mahkota, Dewa diasingkan, Ning Chuan, dan yang lainnya telah berjuang untuk supremasi. Pada akhirnya, Si Hao adalah orang pertama yang memasuki tempat keberuntungan alam. Dia membawa peti mati kuno di punggungnya, di dalamnya ada buku giok, ini adalah sesuatu yang diketahui banyak orang. Selain itu, dia juga memiliki keuntungan lain yang tidak diketahui orang luar. Saat ini, dia sedang membaca buku giok itu. Hanya ketika seseorang memasuki alam Void Dao, seseorang dapat membaca kitab suci. Saat itu, Si Hao tidak berdaya untuk memindahkannya, tidak ada cara untuk membacanya. Ketika kehendak ilahi Si Hao memasuki buku giok, ia segera memicu pemandangan langit dan bumi yang tidak teratur. Semua jenis simbol misterius melonjak, menutupinya di bawahnya. Kitab suci abadi. Banyak orang berteriak kaget. Pemandangan yang tidak teratur itu terlalu mengejutkan, seolah-olah seseorang akan naik dengan cahaya warna-warni. Ada naga sejati yang menari-nari, burung phoenix yang tidak pernah mati menangis, terlebih lagi cahaya kenaikan abadi yang terbit,
pemandangan Dao abadi memenuhi langit. Kitab suci abadi, seberapa langka dan berharganya ini? Ini adalah harta karun tertinggi yang tak tertandingi, sesuatu yang tidak dapat ditukar tidak peduli berapa banyak batu surgawi, artefak berharga, atau obat-obatan kuno yang ditawarkan, bahkan istilah tak ternilai tidak cocok untuk menggambarkannya, jauh dari cukup. Itu karena lupakan sebuah kota, bahkan negara kuno pun tidak cukup untuk ditukar dengannya. Lagi pula, berapa banyak orang yang dapat dengan mudah menyaksikan kitab suci abadi? Kuno abadi berlalu, makhluk umur panjang semuanya musnah, banyak sekali makhluk abadi sejati yang benar-benar menghilang, kitab suci yang mereka tinggalkan dimusnahkan. Terlepas dari beberapa warisan kuno yang unik, mereka terlalu sulit ditemukan. Itulah sebabnya kemunculan kitab suci Dao abadi ini segera menciptakan gangguan besar. Si Hao duduk di sana, membaca kitab suci, mempelajari Dao Agung, segera menjadi sangat tenggelam. 3 gelombang energi abadi muncul dari tubuhnya sendiri, menghasilkan bunga Dao Agung di atas kepalanya yang indah dan rumit. Kemudian, bunga Dao berhamburan, gumpalan kabut tipis berhamburan, memasuki setiap inci tubuhnya. Kemudian mereka berkumpul lagi, kembali ke lingkaran penuh, membersihkan tubuhnya. Kitab suci abadi mulai bergerak, perlahan-lahan membersihkan pembuluh darahnya. Ini adalah keberuntungan alami, memberinya manfaat luar biasa. Seseorang harus memahami bahwa ini baru permulaan. Semua orang dapat melihat betapa mengejutkannya kitab suci itu. Ini semua adalah pemandangan tak beraturan yang tak terbayangkan yang membuat semua orang terguncang. Seekor naga sejati muncul, sisiknya dingin dan metalik, bergerak, menelan matahari dan bulan. Ketika tubuhnya bergerak, sungai-sungai berbintang pecah. Kemudian, seekor burung yang tidak pernah mati berteriak, cahaya api meluap, membakar surga. Para dewa ketakutan, semua roh membungkuk dalam penyembahan. Selain itu, ada sejumlah besar cahaya kenaikan yang melonjak, mengelilingi si Hao saat bergerak, membersihkan dagingnya, membuatnya semakin kokoh, menuju ke arah menjadi tidak dapat binasa. Pemandangan abadi menutupi langit, tanda-tanda keberuntungan yang mengejutkan dunia. Banyak orang menjadi tercengang. Seberapa menantang surga kitab suci ini? Jika mereka dapat membaca kitab suci ini, maka mereka pasti akan mendapatkan manfaat yang tak ada habisnya. Mereka benar-benar ingin segera mengambilnya dan membacanya sendiri. Ini benar-benar kitab suci yang hebat. Ini ditinggalkan oleh seorang ahli kuno abadi yang tak tertandingi, benih api warisan yang diberikan kepada generasi selanjutnya. Di tebing, seorang eksentrik tua menghela napas pelan. Mereka adalah orang-orang yang berada di puncak 9 surga, jadi mereka secara alami dapat melihat makna sejati Dao Agung dari kitab suci ini dari satu pandangan, bahwa kitab suci itu menyembunyikan kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Itu adalah kitab suci berharga yang tak terbayangkan. Di puncak lainnya, ada beberapa anak muda yang tersadar dari linglung mereka, semuanya menampakkan ekspresi aneh. Jenis buku giok yang tertinggal dari masa lalu ini terlalu tak terbayangkan, membuat mata seseorang memerah. Mata beberapa orang berkedip dengan cahaya dingin, mengembangkan pikiran keserakahan. Itu karena ini adalah buku surgawi, jika mereka mendapatkannya, itu akan memengaruhi seluruh kehidupan para kultivator ini, membuat klan mereka makmur. Jika mereka mendapatkan kitab suci ini, mereka akan dapat membangun klan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan warisan ini, jika mereka terus berkembang, klan akan makmur selama beberapa generasi. Lupakan yang lain, bahkan Lansian, Great Sutuo, dan yang lainnya tergerak. Warisan mereka sendiri misterius, asal-usulnya mengejutkan, tetapi ketika mereka melihat kitab suci abadi, mereka masih menunjukkan ekspresi yang berbeda. Mata Raja Langit kecil bahkan lebih menakutkan, simbol-simbol keteraturan muncul di dalamnya, seolah-olah mereka akan mengintip melalui kitab suci abadi, ingin melihat apa yang tercatat di dalamnya. Dia berjalan di jalan metode kuno, jadi ketika dia melihat kitab suci ini, bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Ini terutama terjadi karena Raja Langit kecil dikenal tak tertandingi di generasi muda, mencapai puncak alam kultivasinya, membuatnya semakin menginginkan teks-teks rahasia kuno ini sehingga dia dapat berkembang lebih jauh. Dia memiliki bakat membelokkan surga, diberkati dengan peluang besar, juga memiliki buku-buku surgawi. Namun, siapa yang tidak suka mendapatkan lebih banyak? Ini terutama terjadi ketika akan ada manfaat besar ketika dua orang diverifikasi satu sama lain. Pada saat itu, banyak mata yang menyala-nyala mendarat di tubuh si Hao.
mata-mata ini membawa kecemburuan, iri hati, permusuhan, dan hal-hal lain, ingin menggantikannya, menjadi orang-orang yang memperoleh kitab suci abadi. Tidak diragukan lagi, Akademi Suci, Lembaga Dewa Surgawi, dan Akademi Abadi juga memiliki kitab suci yang tak tertandingi, atau bagaimana mereka bisa menarik para jenius dari 9 surga. Namun, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibaca sembarang orang. Ini khususnya terjadi pada kitab suci Sihao, yang jelas luar biasa. Ini baru permulaan, tetapi itu sudah membersihkan pembuluh darahnya dan menyehatkan dagingnya, itu agak tidak masuk akal. Lupakan mereka yang mengolah metode kuno, bahkan mata mereka yang mengolah metode dunia saat ini dipenuhi dengan keinginan. Jika mereka memperoleh kitab suci ini, mereka mungkin dapat memurnikan tubuh berharga yang tidak dapat dihancurkan. Saat ini, Kigu, Yi, Suci Kecil, dan yang lainnya dari Akademi Suci semuanya melihat ke sekeliling, tidak setenang biasanya. Terlebih lagi, ini berlaku bahkan untuk kebanggaan surga Jinzhan, matanya berputar-putar. Kekacauan utama muncul di pupilnya, beberapa bintang besar berputar-putar, seolah-olah sebuah dunia sedang diciptakan, ini adalah daunnya. Saat ini, dia memperhatikan hal ini dengan saksama, menatap kitab suci abadi ini. Pada saat itu, gelombang niat pertempuran yang mengerikan meluap, dan kemudian dengan cepat mundur. Jinzhan menjadi tenang. Dia tiba-tiba berbalik, tidak melihat ke arah ini lagi. Namun, ada beberapa orang yang tahu bahwa dia benar-benar sangat peduli dengan kitab suci ini. Jika situasinya tepat, dia pasti akan memperebutkannya. Bahkan seseorang yang menjalani metode dunia saat ini seperti ini, orang bisa membayangkan bagaimana perasaan yang lain. Saat ini, Wang Xi, Putri Yao Yu, Lu Tuo, dan yang lainnya semuanya tergerak, diam-diam memperhatikan Sihao dan kitab suci yang bersinar di depannya. Sihao membuka matanya dan berkata, jangan bilang kalau keluarga umur panjang tidak punya kitab suci dari era besar terakhir. Misalnya, keluarga Wang, kalian semua bisa datang untuk menukar ini dengan seni penenang kekacauan, aku akan dengan senang hati melakukannya. Gaun panjang Wang Xi berkibar di tanah, berdiri di puncak gunung yang dipenuhi kabut putih. Sosoknya ramping dan cantik, rambutnya berkilau. Ketika dia mendengar ini, ekspresinya langsung berubah. Puncak ini ditempati oleh Jinzhan. Saat ini, dia tersenyum tipis, berkata, klanku juga punya beberapa kitab suci kuno, apakah kita bisa melakukan pertukaran? Sihao mengangguk dan berkata, beberapa hari yang lalu, aku bertemu Jin Taijun. Meskipun dia adalah salah satu individu paling kuno di dunia saat ini, pikirannya masih tajam, aku cukup tertarik dengan metode rahasia yang dia gunakan untuk memperbaiki urat dan tulangnya. Jika keluarga Jin bisa bertukar dengan sekte mereka yang melindungi kitab suci kuno, maka itu bisa dilakukan. Dua kilatan petir melesat keluar dari mata Jinzhan, kekosongan beberapa sang di depannya bahkan terbelah, tatapannya kuat dan menakutkan. Semua orang tahu bahwa asal-usul Jinzhan mencengangkan, warisan kuno, berasal dari era besar terakhir seperti keluarga Wang, salah satu keluarga umur panjang yang paling kuat. Selain itu, keluarga Jin cukup istimewa karena kitab suci mereka menekankan penempaan tubuh, kultivasi yang terikat pada tulang mereka, sedikit unik. Sejauh mana ada legenda yang mengatakan bahwa teks tulang yang dibudidayakan di dunia saat ini sebenarnya banyak berhubungan dengan keluarga Jin, bahwa itu adalah bagian dari kitab suci mereka yang tersebar di seluruh dunia, mempengaruhi pembentukan metode dunia saat ini dengan cara ini. Tentu saja, tidak ada cara untuk memverifikasi rumor ini, karena tidak ada satupun dari mereka di generasi selanjutnya yang dapat membaca kitab suci kuno pelindung sekte keluarga Jin. Banyak orang berspekulasi bahwa alasan mengapa meskipun dia adalah pewaris keluarga umur panjang, dia masih memilih untuk mengambil jalan metode dunia saat ini, adalah karena kitab suci yang mereka miliki, yang dekat dengan metode dunia saat ini. Meskipun mata banyak orang merah menginginkan kitab suci abadi Sihao, mereka tidak berani mengambil tindakan. Siapa yang tidak tahu tentang pencapaiannya yang gemilang dalam mengalahkan 10 raja asing berturut-turut? Tidak ada gunanya bahkan jika mereka melaporkan ini kepada para tetua mereka, karena dengan orang-orang eksentrik itu berceramah di sini, siapa yang berani bertindak gegabah di sini? Mereka pasti akan ditekan. Sihao berkultivasi dengan damai, dengan hati-hati mempelajari setiap simbol, sepenuhnya berfokus untuk memahaminya. Ini adalah metode kuno abadi, jenis sistem Dao Agung yang sangat sempurna.
Di masa lalu, dia tidak memiliki kualifikasi untuk membaca ini, karena dia belum mencapai alam Dao Void, bahkan tidak dapat membuka kitab suci ini. Ada kekuatan besar yang menyegelnya. Ini adalah buku ajaib kuno abadi, mereka yang berada di alam kultivasi rendah bahkan tidak dapat melihat isinya, hanya dapat mempelajarinya setelah mencapai level tertentu. Setelah membaca bagian pembukaan, Si Hao menghela napas ringan. Menurut apa yang tercatat dalam kitab suci, hanya dengan membuka buku ini sendiri seseorang dapat dianggap mencapai awal, bagian penting dari mengolah kitab suci ini. Ini berarti, alam Dao Void tidak lebih dari ini. Tidak heran itu mengarah pada keabadian, persyaratannya terlalu tinggi. Namun, ini tidak berarti bahwa era agung kuno abadi terlalu tinggi untuk dicapai, karena tertulis dalam kitab suci ini bahwa kultivator harus membangun fondasi terlebih dahulu, menyalakan benih api. Sebelum mengolah kitab suci ini, individu yang layak dari berbagai klan harus tumbuh terlebih dahulu. Sementara itu, yang disebut benih api adalah jalur fondasi Dao. Mereka yang memiliki bakat luar biasa dapat mengolah energi abadi. Selain itu, kitab suci ini disiapkan khusus untuk mereka yang mengolah energi abadi, atau seseorang bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membacanya. Dapat dikatakan bahwa ini adalah buku kuno yang sangat mendalam dan misterius. Bahkan di era kuno abadi, tidak banyak makhluk yang mengolah energi abadi, yang melakukannya adalah para elit. Si Hao membaca semuanya dengan saksama. Dia benar-benar harus berterima kasih kepada lembaga Dewa Surgawi karena telah mempelajari karakter kuno abadi di sana. Kalau tidak mungkin baginya untuk mempelajari kitab suci ini sama sekali. Suara-suara abadi Dao yang agung bergemuruh di puncak gunung ini, simbol-simbol misterius yang memanjang dari kitab suci, mengelilingi Si Hao di dalam. Dia membenamkan dirinya dalam metode Dao masa lalu. Dapat dikatakan bahwa ini adalah dunia yang sama sekali baru. Kitab suci ini berbeda dari metode dunia saat ini, membuka dunia baru bagi Si Hao. Di masa lalu, meskipun dia berjalan di jalan metode kuno, itu semua adalah hal-hal yang dia temukan sendiri, dengan paksa mengolah 3 untai energi abadi dan hal-hal lain berdasarkan legenda, baru hari ini dia melihat gambaran besar dari seluruh sistem. Aku benar-benar beruntung telah mendapatkan kitab suci ini, atau jika aku terus meraba-raba sendiri secara acak berdasarkan rumor, maka semuanya akan sangat merepotkan. Setelah Si Hao membaca sebagian, dia menjadi terkejut dalam hati. Mereka semua mengatakan bahwa yang kuat semuanya memiliki Dao mereka sendiri, membangun metode mereka sendiri, tetapi itu hanya setelah sepenuhnya mengintegrasikan semua jenis metode Dao. Hanya setelah berdiri di bahu raksasa seseorang dapat menatap lebih jauh. Si Hao jelas belum mencapai langkah itu. Tanpa melihat umur panjang, bagaimana mungkin seseorang berani mengklaim bahwa apa yang mereka dirikan sendiri berbeda dari sistem yang ditemukan oleh orang-orang di masa lalu? Dia sudah memiliki energi abadi yang dikumpulkan dengan paksa sendiri. Dia seperti benih yang sudah ada. Bahkan ada cabang dan daun yang menjulur keluar, sampai-sampai bunga terbentuk di atas kepalanya. Namun, ini seperti rumput air tanpa akar. Untungnya, dia memiliki kitab suci ini, yang mampu menebus kekurangannya dengan sempurna. Karena aku memiliki benih, maka secara alami ia perlu menumbuhkan akar. Tentu saja tidak boleh berharap ia akan segera berbunga dan menunjukkan hasil. Si Hao mengangguk, mengembangkan pemahaman tentang makna kitab suci dalam buku itu. Fondasi Si Hao terlalu dalam. Dia telah lama mengolah 3 untai energi abadi, terlebih lagi menggunakan tubuh sebagai benih, menghasilkan aura Dao abadi yang melimpah. Mulai sekarang, sudah waktunya untuk memulai usaha besar. Karena itu, dia mengoperasikan kitab suci ini. Tubuhnya segera mengeluarkan suara weng. Garis demi garis cahaya menyala, kabut abadi melonjak, membuatnya tampak sangat suci dan suci. Semua pori-porinya mengendur, ratusan tulang bergetar, seperti suara abadi yang merdu, juga seperti melodi perang yang tak tertandingi. Sekarang secara resmi dimulai. Orang bisa melihat bahwa tubuhnya berubah inci demi inci. Suara abadi menyebar, melakukan semacam baptisan misterius untuknya, seolah-olah dia melepaskan tubuh fana dan menukar tulangnya. Di puncak gunung, suara kitab suci bergema tanpa henti, sungguh menakjubkan. Hanya saja, bagi yang lain, suaranya sangat tidak jelas, dan juga agak tidak jelas. Seolah-olah itu terdengar dari tanah air abadi, sama sekali tidak jelas. Mereka ingin memahami makna kitab suci yang konkret,
tetapi itu menyelinap melalui celah-celah di jari-jari mereka. Si Hao sepenuhnya tenggelam dalam kultivasi, pikiran dan tubuh yang harmonis, memahami Dao Agung yang tak tertandingi ini. Dia membenamkan dirinya dalam sistem kultivasi baru ini. Dia harus memperkuat dirinya sendiri sampai dia benar-benar bangkit. Itu karena begitu dia memasuki perbatasan sunyi, dia pasti akan mengalami kepahitan darah dan api, bahaya hidup dan mati. Berbicara sedikit lebih pesimis, itu akan setara dengan berlama-lama di jalan yang mengarah langsung ke 9 dunia bawah. Itulah sebabnya si Hao ingin menjadi lebih kuat, ingin memanfaatkan waktu ini untuk mengumpulkan, mengubah, membuat dirinya semakin kuat. Tidak banyak waktu, dia tidak punya banyak ruang untuk mempersiapkan. Dia sudah memutuskan untuk menuju ke perbatasan sunyi, menanggung penajaman yang paling kejam. Di sana ada jurang hitam, pegunungan obat iblis, alam pemakaman, hutan binatang surgawi, dan tempat-tempat lainnya. Bahaya dan peluang hidup berdampingan. Ada sebuah kota kuno yang sangat ingin dimasuki si Hao. Dia ingin melihat sendiri apakah masih ada orang di antara 7 raja yang masih hidup. Apakah mereka semua telah layu? Selain itu, hal yang paling penting adalah dia ingin benar-benar menghadapi musuh asing. Dia ingin menghadapi tokoh-tokoh terkemuka klan raja, terlebih lagi ingin bertarung di puncak pertempuran melawan bakat-bakat surgawi muda sejati klan kaisar kuno. Siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah? Untuk saling berhadapan di medan perang, bertarung sampai mati, ini adalah penajaman terbaik. Kitab suci terus berbunyi, membuat banyak orang merasa iri. Efeknya terlalu jelas, kulit si Hao mengalir dengan jenis cahaya misterius, seolah-olah dia berasal dari tubuh emas. Ini adalah pemindahan energi abadi, terlebih lagi jenis aura yang hidup kembali, tumbuh. Dia perlahan menjadi lebih kuat. Aura Dao abadi. Saat ini, aura jenis ini berkembang lebih besar dari sebelumnya di dalam tubuh si Hao. Namun, aura itu tidak berubah menjadi bunga Dao yang besar, melainkan mulai berakar di dalam dagingnya. Ketiga bunga Dao itu tersebar, kembali menjadi 3 garis energi abadi. Kemudian, mereka hancur lagi, menjadi untaian cahaya, berakar di anggota tubuh dan tulang si Hao, dipelihara sekali lagi. Ini memberi seseorang semacam kesalahpahaman, seolah-olah seluruh tubuh si Hao menjadi tubuh abadi, yang penuh dengan aura Dao abadi sejati. Benih, inilah akar dari metode kuno abadi. Sebelum ini, si Hao sudah mengumpulkan cukup banyak. Setelah 3 garis energi abadi terkondensasi, itu setara dengan memanen benih yang paling berharga. Sekarang, saatnya menumbuhkan cabang dan daun. Saat ini, dagingnya seperti tanah, esensi surga dan bumi adalah air yang memelihara benih, membuatnya berkecambah. Setelah 3 garis energi abadi berubah menjadi cahaya, mereka bersembunyi di setiap inci dagingnya. Si Hao mengikuti metode kultivasi yang tercatat dalam kitab suci kuno untuk memeliharanya. Seolah-olah tungku surga dan bumi dibuka. Cahaya ilahi yang tak berujung dilepaskan dari tubuh si Hao. Tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan suara bergetar, menjadi semakin rapuh, seolah-olah emas abadi saling berbenturan. Sementara itu, darah yang mengalir di dalam tubuhnya bahkan lebih seperti lautan yang menderu. Ini baru permulaan pemahaman Dao, hanya pemeliharaan energi abadi yang singkat, namun dia sudah mengalami perubahan yang sangat mengejutkan. Pori-pori di tubuhnya mengembang, melepaskan beberapa zat putih keabu-abuan. Apa itu? Semua orang terkejut. Itu karena Huang telah berkultivasi hingga ke titik di mana tubuhnya sudah sangat sempurna, seharusnya tidak mungkin dia bisa menghilangkan begitu banyak kotoran. Ini terlalu mengejutkan. Itu bukan kotoran, melainkan tulang daunnya yang diubah, dipoles. Ada beberapa materi tulang yang dihilangkan, dan kemudian dipaksa keluar dari tubuh. Seorang tetua di tebing berkata. Sambil mengatakan hal-hal ini, dia sangat khawatir, tidak pernah menyangka kitab suci abadi menjadi tirani ini, benar-benar mampu memperkuat dan menempa tulang dalam waktu yang singkat. Orang bisa melihat bahwa si Hao basah kuyup oleh keringat. Ini jelas merupakan proses yang sangat menyakitkan, tentu saja, itu juga merupakan penajaman dan transformasi diri, bagian dari pengalaman pemahaman Dao. Kitab suci abadi ini menantang surga. Banyak orang berteriak kaget. Transformasi si Hao terlalu cepat, kan? Ini adalah pertama kalinya dia bersentuhan dengan kitab suci, tetapi tubuhnya telah lama menyiapkan 3 untai energi abadi, jadi hasilnya tentu saja tidak akan lemah. Seorang tetua berkata sambil mendesah. Semua orang tergerak.
Mereka melihat transformasi Si Hao, dia menuju kesempurnaan, menuju apa yang disebut tulang Dao daging abadi. Daripada merasa cemburu pada orang lain, lebih baik menerobos diriku sendiri dan melangkah lebih jauh di jalanku, kata Raja Langit Kecil. Dia sudah duduk di puncak gunung, mulai mengolah metodenya sendiri. Sesaat kemudian, seluruh gunung bersinar, gelombang kabut naik. Dia dikelilingi oleh aura Dao yang besar, menjadi dewa dalam kabut kekacauan primal. Di sisi lain, Jin San juga sudah lama menutup matanya, tidak menyadari gangguan di sisi Si Hao. Dia sedang berkultivasi, menempa tubuhnya sendiri, memahami Dao agungnya sendiri. Beberapa keinginan makhluk muda yang agung itu teguh, tidak tergerak sama sekali. Misalnya, tangan Sutuo yang agung bergerak-gerak, membentuk jejak magis biksu kuno. Dia sebelumnya telah menyatu dengan abu seorang biksu abadi, keberuntungan alami yang menantang surga. Saat ini, dia pergi menyendiri seperti seorang biksu, melantunkan kitab suci, memurnikan tubuh emas 6 sang miliknya sendiri. Kemudian, banyak kultivator muda mulai bermeditasi. Mereka meminjam urat leluhur langit dan bumi yang tertinggal dari era agung terakhir, mulai berkultivasi, memahami kemampuan dan teknik ilahi mereka sendiri. 3 hari berlalu dalam sekejap. Para tetua di tebing mulai memberi ceramah sekali lagi. Banyak orang membuka mata mereka, terbangun di puncak gunung. Hanya sedikit orang yang memasuki tingkat pemahaman Dao yang lebih dalam, karena kesombongan leluhur bawah tanah terlalu luar biasa, kaya energi Dao abadi, cocok untuk mengasingkan diri. Si Hao terbangun. Ini adalah pertama kalinya dia mempelajari kitab suci ini, mengalami sistem kultivasi yang sama sekali baru ini untuk pertama kalinya. Dia tidak memasuki tingkat pemahaman terdalam. Wayaya, kitab suci ini terlalu hebat. Apa yang tercatat di dalamnya? Kelinci kecil itu benar-benar tidak menahan diri, langsung bergegas dan bertanya. Si Hao tidak berencana untuk memonopoli kitab suci ini, berkata, kalian semua juga bisa mempelajarinya. Mereka dari 3.000 provinsi yang dekat dengannya semuanya terkejut ketika mendengar ini. Ini hanyalah harta yang tak ternilai, biasanya hal-hal yang dirahasiakan, sangat berharga. Siapa yang akan menyerahkan hal semacam ini? Era kegelapan yang hebat akan datang, sedikit lebih banyak keterampilan akan berarti peluang bertahan hidup yang lebih tinggi. Saya berharap di masa depan, kalian semua masih di sini. Selain itu, apa yang akhirnya dipahami dan disadari semua orang belum tentu sama. Kata Si Hao. Tepat seperti yang dia katakan, ini adalah sistem kultivasi yang sama sekali berbeda, berkembang dari benih. Setiap orang memiliki benih yang berbeda, jadi ketika akhirnya berkecambah, buah yang dihasilkan tidak akan persis sama. King Yi, Chang Gongyan dan yang lainnya sangat membutuhkan kitab suci ini, dan meskipun Cao Yusheng yang gemuk kecil mengolah metode dunia saat ini, dia masih bergumam pada dirinya sendiri, mempelajarinya untuk waktu yang lama. Mari kita dengarkan ceramah para tetua terlebih dahulu, itu juga akan memungkinkan kita untuk memahami hal-hal yang berbeda tentang sisi lain. Terlepas dari beberapa individu, sebagian besar jenius muda keluar, tiba di bawah tebing, mendengarkan para tetua. Perang kuno abadi, para ahli terkuat di duniaku, siapa yang membunuh mereka? Misalnya, semut bertanduk surgawi yang agung, apakah dia ditusuk oleh tombak emas leluhur kuno klan Anlan? Ini adalah proses dengan pertanyaan dan jawaban. Para kultivator muda yang ingin menuju ke perbatasan sunyi ingin lebih memahami. Mereka ingin tahu tentang tokoh-tokoh yang tak tertandingi di sisi lain. Dalam pertempuran yang lebih penting, 2 raja abadi yang agung tewas dengan menyedihkan di medan perang, darah mewarnai panji perang menjadi merah. Siapakah kedua individu ini? Tanya Raja 10 Mahkota. Mereka adalah Raja Abadi Tanpa Akhir dan Raja Abadi 6 Reinkarnasi Dao. Seorang tetua mendesah. Di bawah tangan siapa mereka mati? Tanya Sutuo Agung. Penyebab kematian kedua Raja Abadi itu sangat rumit. Mereka telah bertempur terlalu banyak dalam pertempuran, tidak ada yang mampu bertarung menggantikan mereka, pada akhirnya jatuh setelah kekuatan mereka benar-benar habis. Ini terutama berlaku untuk kesimpulan Raja Abadi Tanpa Akhir, bahkan lebih dari sekadar misteri. Adapun Raja Abadi 6 Reinkarnasi Dao, serangan terakhir datang dari seorang ahli klan Gu Ilahi yang tak tertandingi. Seorang tetua menjawab, "Klan Gu Ilahi." "Benar, klan yang menakutkan. Jika kalian semua menuju ke perbatasan sunyi, kalian akan bertemu para ahli dari klan ini cepat atau lambat.
Jumlah mereka sedikit, tetapi mereka memiliki kekuatan yang tak tertandingi, sangat kuat. Tangan kiri mampu menembus ruang, tangan kanan mampu memutuskan waktu, menakutkan tak tertandingi. Tetua itu berkata dengan suara cekung, gelombang kemarahan juga muncul di matanya. Mengapa klan ini tampak mirip dengan klan dari 10 iblis? Taois Qi Gu bingung, bertanya seperti ini. Itu karena garis keturunan mereka berasal tepat dari klan Gu 10 iblis setelah mereka memberontak. Selain itu, setelah memasuki sisi lain, mereka mengalami perubahan aneh, menjadi lebih kuat, sehingga membentuk klan Gu ilahi. Apa? Mereka awalnya adalah klan Gu pihakku? Semua orang terkejut. Waktu berlalu dengan cepat, dalam sekejap mata, setahun berlalu. Waktu yang disepakati sudah dekat, mereka yang ingin menuju perbatasan sunyi akan segera berangkat. Selama tahun ini, semua kultivator muda ini berkultivasi dengan usaha keras, meminjam urat leluhur immortal ancient ini untuk memurnikan tubuh mereka, memelihara roh primordial mereka. Mereka mengelilingi diri mereka dengan aura Dao abadi, berkonsentrasi penuh pada pemahaman kitab suci, memperkuat diri mereka sendiri. Sementara itu, selama waktu ini, pemahaman mereka tentang musuh asing juga tumbuh jauh lebih dalam, memahami banyak rahasia. Tidak banyak waktu tersisa, segera setelah itu, kalian semua akan melanjutkan perjalanan. Cepatlah dan gunakan waktu ini untuk membuat persiapan, jika ada hal lain yang tidak kalian mengerti, kalian bisa datang dan bertanya kepada kami. Kata para tetua. Aku sudah tidak sabar untuk melakukannya. Biarkan aku membantai jalanku ke sisi asing lebih awal, aku ingin pergi ke perbatasan sunyi, membalas dendam, membuat kekuatan ilahi semut bertanduk surgawi terkenal sekali lagi. Kata semut kecil emas. Itu sudah bertahan selama setahun. Sutuo Agung, orang suci kecil, Jin Shan, dan bahkan Si, dewa yang diasingkan, dan yang lainnya semuanya bermandikan kemegahan ilahi, juga bersiap untuk terus maju. Ada beberapa orang yang ingin menuju ke perbatasan sunyi. Itu benar-benar mengejutkan. Mereka tidak takut dengan kesulitan dan bahaya kematian, mereka semua ingin mengasah diri mereka di saat-saat tergelap, menjadi yang pertama bangkit,